Ada pesantren, pembahasan sendiri. Ada media, pembahasan sendiri. Media ada yang memang selalu ingin membangun bangsa. Maka media ini pasti punya adab, punya tata krama, punya semangat. Kalaupun ini mengkritik, pasti mengkritik membangun. Tapi ada media yang memang media yang, kalau medianya nggak ada masalah, orang-orangnya adalah orang yang dikuasai dengan kebusukan. Sehingga tujuannya hanya, mohon maaf, hanya untuk viral, untuk momen mengangkat satu topik yang begini, hanya untuk rame saja. Bukan punya kemauan untuk membangun bangsa ini, membangun peradaban, bukan, hanya begitu. Sehingga yang dikeluarkan dari orang-orang ini hanya sekedar membuat permusuhan, gaduh, berantem dan seterusnya. Ini model-model. Kalau hari ini yang menjadi bahan adalah pondok, besok ada yang lain lagi. Memang kerjaannya begitu dia. Memang kerjaannya model-model begitu, orang-orang seperti itu. Dan tidak ada hentinya, tidak ada selesai. Coba, keributan kan atas nama agama hari ini. Ulama diadu dengan ulama, ini habaib dengan ulama, ini buani. Ini kan kerjaan sudah begitu sudah. Sampai hari ini santri, terus. Memang orang modelnya begitu ini orang-orang. Kerjaannya membuat kerusakan. Bukan membuat damai. Kalau ada yang salah, kritik itu membangun, bukan menjatuhkan. Satu sisi, ini model. Makanya kalau ada media yang kerjaannya begitu, bukan itu saja. Coba permasalahannya itu juga sama sebetulnya. Hanya kebetulan hari ini pas santri yang dihantam. Besok ustadz, besok ulama, besok ini. Nanti ujung-ujungnya Islam, biar orang jauh dari Islam. Itu kan. Sisi lain namanya pesantren, hanya orang buta dan tuli yang tidak paham pesantren. Tidak ada dari diberikan didirikannya pesantren, pesantren itu untuk kehinaan nggak ada. Bahkan harus diakui bahwasanya pesantren adalah pendidikan di negeri ini sebelum adanya yang lainnya. Itu kan sudah kesepakatan. Maka kalau ada orang mutik-mutik lalu mengatakan pesantren adalah gini jelek-jelek, Anda tidak paham. Kalau ada satu ketidakbaikan pesantren, itu yang perlu dibenahi. Jangan mengatakan antara pohon mangga yang rindang kemudian ada benalu yang mengganggu, masa harus potong gara-gara benalu. Itu kan orang bodoh. Benalunya dipinggirkan, pohonnya dirindangkan. Santri dari masa pesantren, dari masa ke masa, termasuk pendidikan pertama yang ada di negeri ini, membangun akhlak moral sebelum adanya kampus dan sebagainya. Ayo, lah kok ternyata sekarang ada orang mencoba merendahkan, menjatuhkan. Ya ini kedunguan, tidak mengerti tentang pesantren. Kalau ada pesantren yang mungkin ada perilaku yang tidak baik, ya tentu namanya urusan produk manusia. Ada orang yang, mohon maaf, kan beberapa waktu lalu ada pesantren yang masalah ada kiainya, naudzubillah misalnya, melakukan hal yang tidak baik, pelecehan dan sebagainya. Itu kan berlaku diam, jangan. Memang ada kalau langsung marah, itu pesantren. Di mana ada pesantren yang mengatakan semua kiai harus mencabuli istrinya? Ada enggak? Yang nyuruh ada? Enggak ada. Mana ada pesantren nyuruh begitu? Kalau ada kejadian, itu adalah kesalahan itu, person, individu dan seterusnya. Secara umum pesantren adalah untuk mendidik umat, mendidik bangsa sebelum adanya kampus-kampus. Bahkan kampus hari ini pun sudah wajib ada suasana kepesantrenannya, dan sekarang banyak kampus yang sadar, sehingga ada kampus yang diasramakan, ada pendidikan agama di dalam. Biarpun kampus umum itu hari ini, saya melihat beberapa kampus yang kami lihat di Jawa Tengah juga ada, di ini ada, ternyata buat asrama suasana pesantren. Loh, lah kok hari ini ada orang ngomongin pesantren? Ya saking dungunya dia, aneh sekali dia. Kalau ada ketidakbaikan pesantren, ya itu yang perlu kita kritiki dengan ilmiah dong, dengan cantik, dengan lembut. Makanya kalau berurusan dengan media yang begitu, itu nanti omongan kita begini aja nanti potong-potong untuk bisa jadikan saya, diadu dengan saya, bisa itu. Itu urusan begitu. Media. Makanya kami sampaikan kepada media, Anda punya tanggung jawab loh di hadapan Allah. Jangan hanya sekedar urusan viral, urusan kalau televisi kan ada rating dan sebagainya, ada urusan. Bukan itu, akan tapi Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah. Apa yang Anda sebarkan ada hitungannya. Kalau dulu orang ngomong sekali paling dosa yang terpengaruh 2 atau 3 orang, tapi dengan media terus akan diputar, Anda merusak. Sehingga kalau Anda mengusulkan, kalau media yang nggak benar sama pondok hendaknya ditutup dan beredel dan sebagainya, ya sahaja. Kita masih ingat zaman pemerintahan Pak pemerintahan dulu ada pemberedelan majalah, kan ada ya,
Waktu ada merendahkan Nabi Muhammad, waktu mana apa namanya, angket tentang siapa orang tak tahu Nabi Muhammad jadi ini, lalu diberedel. Pemberedelan ya sah-sah saja. Kenapa? Memang orangnya memang media itu keluar daripada jalur akhlak. Hari ini pun juga sah-sah saja semacam itu. Dan memang tidak layak kalau ada media membuat kerusakan. Media itu adalah informasi, memberikan informasi. Makanya kalau jelek merusak orang, kayak itu kan fitnah. Mau pondok begini. Dan memang ingat guru mulia Habibullah Baharun di akhir-akhir sebelum adanya kejadian begini sudah mengingatkan, ada perongrongan pesantren, hati-hati. Pengennya agar orang benci ke pesantren, sehingga ada kejahatan di sebuah pondok pesantren, lalu diekspos semua seolah-olah pondok gitu semuanya, seolah pondok seperti itu semua. Ada bully di pondok pesantren, seolah-olah yang ada bully hanya di pondok pesantren, sementara di tempat lain, di luar juga lebih banyak. Bahkan mungkin di luar juga kalau sudah orang dibully ini lebih susah. Kenapa? Medannya luas. Kalau di pondok itu cepat ketangkep, karena hanya lingkup kayak itu. Kalau anak di luar hanya ngomong gini, ente kasih tahu, besok ditunjukkan. Sudah nggak berani seorang anak diancam sama temannya, ente ngasih tahu, silakan kasih tahu. Di luar tuh pengamanannya lebih susah. Mohon maaf, ini bukan berarti kita mohon maaf menunjukkan di luar tidak baik. Tidak, semakin luas wilayah semakin susah untuk memantau. Kalau di pondok kan terpantau, yang ngebully siapa? Tinggal penegakan hukum ngebully. Makanya kita ada di pondok pesantren kita, kalau ada ngebully itu langsung dikeluarkan kalau bisa. Karena ngebully itu adalah ganggu, yang di pondok menjadi tidak tenang. Dan ngebully nggak ada di pondok, nggak diizinkan pondok. Mohon maaf lah, inilah pondok pesantren segala-galanya. Artinya kalau ada yang kurang, itu yang perlu kita kritiki, bukan berarti langsung pondok begini-gini. Dan memang betul hari ini ada perongrongan. Pengennya apa? Ada orang benci pada pondok pesantren. Dan memang betul sudah ada. Sampai bertanya, saya pengen masukkan pondok pesantren tapi sekarang bingung karena ada pondok gini dan sebagainya. Lah, sudah berhasil menjadikan orang bingung. Padahal nggak usah bingung, tinggal milih saja pondoknya kayak apa. Harus dipertahankan. Pertama adalah akidah yang benar, kedua akhlak. Ada akidah benar tapi akhlak gak benar, sama aja, rusak. Ada akhlak yang bagus, akidah gak benar, wah ini tambah serem. Ada gabungan akhlak yang baik, akidah yang benar. Baru nanti satu kualitas ya harus dong setelah itu. Tapi agama akhlak nomor satu agama. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi Anda harus waspada bahwasanya dalam dunia di media memang ada semacam. Ada orang, mohon maaf, orang yang biasanya bikin masalah itu, lihat itu hanya kebetulan hari ini pesantren. Itu lihat jejak digitalnya, mungkin kemarin ada yang lain lagi, ini sama kurang lebih seperti itu. Namanya kalau dalam bahasa hadis Nabi kan ada orang namam, qattat, kerjanya ngadu domba, senang dia ini. Tidak mengucap kalimat berantem, kalimat yang bikin orang berantem. Ada sebagian hamba Allah dijadikan hamba yang kalau ngomong sedikit menjadikan orang saling mencintai. Ada hamba Allah memang nasib buruk, dia terkutuk, tidak ngomong sesuatu kecuali orang bermusuhan. Nah ini model-model orang yang na'udzubillah. Ada orang ngomong sedikit langsung orang berantem. Namam, pengadu domba, qattat, layatul jannata qattat. Tidak masuk surga orang ngadu domba. Sekarang ulama dengan ulama diadu, habaib dengan ulama diadu, ustaz dengan ustaz diadu. Siapa yang tepuk tangan? Syaitan dan bagundal-bagundalnya di luar. Termasuk sekarang pesantren. Wah, tapi subhanallah dengan adanya kemarin ini justru Allah Maha Kasih. Begitulah Allah ingin angkat kembali. Orang baru melek tentang pesantren, suruh lihat apa yang ada di pesantren. Sekaligus mungkin ada pesantren yang kurang tepat, berbenah. Jangan khawatir. Begitulah Allah akan mengangkat. Ya, karena pesantren adalah disebut sebagai taman surga Allah yang ada di muka bumi ini. Jangan ragu, pesantren tetap. Kalau ada pesantren kurang ya kita sempurnakan. Itu kan pesantren Anda. Sempurnakan dong. Maka para asatid, guru-guru mulia harus berbenah. Kalau ada kekurangan kita sempurnakan. Kalau ada kritik ayo kita terima. Jangan mendengar isu-isu atau fitnah-fitnah yang dihembuskan untuk menjauhkan kita dari pondok pesantren. Hanya orang buta mata dan hati saja kalau tidak mengerti kebaikan pesantren. Terus Anda tahu sholat itu dari mana? Anda ngerti ibadah itu dari mana? Akhlak itu dari mana Anda itu? Dari pendidikan pesantren kiai-kiai yang tinggal. Biarpun Anda tidak tinggal pesantren, mohon maaf, kiai yang ngajar Anda, dia nyantri loh lah dulu. Ya, yang ngajarkan menjadikan rumah tangga indah dan sebagainya. Itu kiai. Anda tidak mondok misalnya, tapi ilmu Anda dari kiai. Kiai mondok atau tidak? Mondok dia, pesantren. Siapa yang lepas dari pesantren hari ini? Pengen tahu. Siapa yang tidak punya ikatan dengan pesantren? Tolong. Kecuali memang dia tidak ngerti sholat, nggak di bidah, nggak di berbakti orang tua dan sebagainya. Nggak ada.
Semuanya punya ikatan, biarpun langsung atau tidak langsung. Itu seorang direktur perusahaan yang hebat dan sebagainya. Masya Allah, setelah kaya raya, dia ada kesadaran. Dia tidak pernah mondok, tapi ngaji. Yang ngajar di mana? Siapa dia yang ngajar? Orang pernah mondok, gak akan lepas. Hanya orang mukabar, orang sombong dia yang mengatakan pondok ini. Kalau ada kekurangan dia, kita benahi. Kita benahi. Cuman ngomong begini ini kadang-kadang serba salah kalau kita yang ngomong. Karena kita ada pondok pesantren, itu bela diri pondok pesantren, tidak pondok. Ya suka-suka orang. Gara-gara kita punya benda. Sebetulnya yang paling pantas ngomong begini nanti seperti waktu kita ngomong tentara, kepolisian. Jangan gara-gara polisi satu rusak lalu dijelekkan semuanya. Gara-gara satunya. Kayaknya kalau ustadz yang ngomong itu pas. Kalau begini kami berharap bahwasanya dari tatanan pemerintahan, mulai presiden, gubernur, polisi, tentara harus jujur ngomong bahwasanya pesantren ada hal kebaikan di dalamnya. Bukan ustadz begini yang ngomong. Kalau ini adalah ente punya pondok ente kan ente ya ahli kan saya itu. Seharusnya yang ngomong adalah Anda para jenderal, gubernur, bupati, pengusaha dengan keisyafan Anda, orang-orang hebat Anda. Sampaikan tentang bagaimana pesantren. Kita perlu kejujuran. Selesai. Kalau ngomong ustadz begini, Anda naik ke kanan, ini kita ada pondok. Ini bela pondoknya. Ada pondok. Namanya pondok. Pondok nyanjung. Kan tidak enak orang nyanjung diri sendiri kan? Pondok segala-galanya. Pondok inti. Kan gitu. Sebetulnya makanya saya tidak terlalu banyak komentar tentang urusan pondok. Kita yang punya pondok, seharusnya kami berharap. Coba suatu ketika ada yang ngomong bukan dari pondok pesantren, dahsyat, hebat. Orang jujur, hebat dia. Dari kalangan akademi yang mereka bukan pondok pesantren, lalu ngomong tentang pondok pesantren, baru dia orang insya betul. Dia profesor yang hebat, dia doktor yang hebat. Kalau dari pondok ya nanti Anda ngomong, ada pondoknya banyak, dia lah paling pengen selamat itu, biar pondoknya nih. Nah ini. Terima kasih. Terlanjur disampaikan pada kami ya saya jawab. Tidak apa-apa orang ngomong ya bela pondok ya alhamdulillah. Kita ada pondok, alhamdulillah, dan pengen pondok lagi, besok tambah lagi. Kita pondok dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, lompat sampai Sumatera, lompat ke Malaysia, pondok. Dan di situ nggak ada ngebully, nggak boleh, ini nggak boleh. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah menjaga umat Nabi Muhammad, dijauhkan dari perpecahan, itu yang penting. Allah menjauhkan kita dari orang pengadu domba. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Dan Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.